بالتقوى وإدراك غاياتي بهمة الأولياء تلهيني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقي وشر ذي الشر بالإنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الخلق بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم نور الساجد إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأحياء جعلنا من الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa al-Habib Ahmad bin Zar al-Habshi wa ala ma nawa al-Habib Bakar Muhammad al-Sadaf wa ala ma nawa Abdullah bin Shihab wa ala ma nawa Syekhana al-Habib bin Hafidh wa ala ma nawa Syekh Imam Ghazali وعلى منوى الشيخ عبد المعظم محمد بن عمر النووي المدني وعلى منوى الشيخ الإمام جلال الدين السلطان على هذه النية وعلى كل نية صالحة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال فصل في الوقف. Hari ini kita masuk ke pasal yang berkaitan dengan al-waqfu atau wakaf. Kalau bahasa Arabnya itu disebut dengan ismun ala musamma. Jadi judul sesuai dengan isi dari pembahasan. Wakaf itu artinya habs atau menahan. Karena dengan kita mewakafkan sesuatu berarti kita sudah menahan hal itu menjadi milik Allah, bukan milik kita lagi. Tertahan sudah. Mahbus atau dengan bahasa lain terpenjara.
Jadi kita nggak ada hak lagi mengutak-atik tanah yang kita wakafkan. Itu asal dari kalimat wakaf. Waqafa habasa. Nah, orang yang wakaf berarti menahan hartanya. Maksudnya menahan hartanya sudah tertahan dan menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak ada hak lagi untuk mengutak-atik harta tersebut. Di sini disebutkan oleh mu'allif al-kitab rahimahullah ta'ala fi kitabil anqala assasa rajulun minal aghniya. Seorang laki-laki dari kalangan orang-orang kaya, dia membangun sebuah madrasah. Wa ja'alaha mahbusatan, dan madrasah tersebut diwakafkan li'atba'an, diwakafkan untuk orang-orang tertentu, entah buat fakir miskin, entah buat anak yatim, entah buat penduduk masyarakat di kampung tertentu. Wala tushtara bal tabqa daiman makanan lit-ta'lim, maka tanah tersebut tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli, hanya dipergunakan sesuai dengan niat awal, yaitu lit-ta'lim, untuk mengajar. Karena kan judulnya apa? Madrasah. Madamat baqiyatan, selama madrasah tersebut ada atau tanahnya masih ada. Jadi dipergunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai madrasah. Farrajulu yusammal waqif, maka laki-laki tersebut yang mewakafkan madrasah disebutnya dengan al-waqif. Waqif itu orang yang punya harta yang diwakafkan. Wal madrasatu mauqufatan, adapun madrasah tadi disebut dengan mauqufah. Mauqufah artinya apa? Harta yang diwakafkan. Mauqufah. Wat talamid mauqufan alaihim, dan orang-orang yang belajar di dalam madrasah tersebut mereka disebut dengan mauqufan alaihim. Mauqufan alaihim, yang diwakafkan atas mereka, maksudnya begitu. Wa hadzal amalu, adapun perbuatan ini disebut dengan wakaf. Perbuatannya wakaf, yang mewakafkan waqif. Sekolah yang diwakafkan mauqufah, dan orang-orang yang diwakafkan kepada mereka disebut dengan mauqufan alaihim. Makanya wakaf itu disebut fal waqfu huwa habsu malin. Arti wakaf itu adalah menahan harta. Menahan harta yumkinul intifa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi, dan harus harta tersebut tetap ada tanpa ada kepunahan. Kepunahan di sini maksudnya apa ya? Bukannya kiamat ya, karena kepunahan yang wajar. Nggak boleh mewakafkan sesuatu yang bisa hilang. Contoh, saya wakafkan sabun, ya kagak bisa. Sabun lama-lama apa? Habis. Yang diwakafkan itu harus suatu harta atau sebidang tanah yang tetap ada, tidak apa? Tidak hilang. Ala maslahatin amah, untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan khusus. Jadi wakaf itu menahan sebuah harta yang bisa dimanfaatkan dan tetap ada. Tetap ada tuh harta, tetap ada, ala maslahatin amma, untuk kemaslahatan umum ataupun kemaslahatan khusus. Kemaslahatan umum ya contohnya masjid, madrasah, pesantren. Kemaslahatan khusus itu bisa seperti saya, seandainya ada orang mewakafkan tanah untuk anak cucunya. Dari, kan ini di Padang biasanya ada ya. Di Padang itu kan sudah menjadi adat mereka, tanah-tanah yang bisa ditanam seperti sawah, ladang-ladang,
itu diwakafkan oleh nenek moyang mereka buat anak perempuannya. Dan setiap anak perempuan yang lahir itu ada hak di ladang tersebut. Itu disebut wakaf. Wakaf secara khusus. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Maka kan suka terjadi perdebatan, kok harta warisan jatuhnya ke laki, perempuan nggak, ke perempuan, laki nggak dapat. Ternyata kita salah mendengar informasi. Ternyata di Padang bukan seperti itu. Harta warisan tetap dibagi. Cuma ada harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang buat apa? Buat perempuan. Terus menerus turun menurun mereka apa? Bisa memanfaatkan tanah tersebut. Hasil dari tanah mereka bisa makan. Khusus buat anak perempuan. Turun menurun sampai nggak ada batas. Yang laki dalam hal itu emang nggak dapat. Dari warisan tetap laki 2 kalinya apa? Perempuan. Makanya jangan salah. Saya sempat dibisikin sama orang, untung saya nggak mengiyakan. Ini orang yang bisikin orang Padang juga. Dibilang saya mengundang Habib khusus ke Padang nih. Ngapain? Acara. Tapi tolong Habib singgung-singgung masalah perempuan kenapa dapat banyak harta dibandingkan laki. Wah, ini kan sensitif ini. Itu ngomong di kampung orang yang rata-rata begitu. Yang ada gitu digebukin. Cuman saya nggak langsung mengiyakan. Saya nyari informasi, nanya-nanya. Sama orang Padang juga, ternyata nggak seperti itu. Ini orang bawaannya sewot mulu, nggak tahu deh, nggak ditinggalin harta kali sama bapaknya. Sepertinya nggak seperti itu apa? Nggak seperti itu perjalanannya. Mereka, maaf, di Padang itu kan rata-rata mayoritas Muhammadiyah. Mereka lebih getol dalam bersyariah. Jadi nggak mungkin mereka melakukan sesuatu yang menabrak apa? Menabrak syariat. Pasti sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita berbeda dalam urusan furu'iyah bersama mereka. Cuman urusan yang usul seperti harta mereka nggak mungkin apa? Menyelewengkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maslahat di sini kan maslahat umum atau maslahat khusus. Di sini memang ada dibahas. Maslahat umum dan khusus tadi harus syaratnya tidak buat maksiat. Ada orang saya wakafkan tanah ini menjadi tempat hiburan malam terbesar di Jakarta. Wakaf apaan loh? Kan wakaf itu mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dari Allah. Pahala Allah dari mana kalau kita berbuat maksiat? Kalau buat maksiat nggak bisa. Wa arkanuhu, adapun rukun-rukun wakaf sudah kita sampaikan sebelumnya itu. Rukun udah ada semua. Yang pertama al-waqif, orang yang mewakafkan. Apa syaratnya? An yakuna mukallafan, harus balik berakal. Anak bocah hartanya banyak, tiba-tiba nyamperin kita ngasih surat, tinggal ditaruhin apa? Apa namanya? Materai. Dia tanda tangan, Om, ini buat Om tanah saya tuh, saya kebanyakan tanah. Atau ini tanah saya wakafkan karena tanah saya banyak, bisa gak? Enggak, karena belum balik. Harus dia balik berakal. Ahlan litabarru', yang memiliki hak untuk tabarru', untuk mengeluarkan harta, punya hak untuk atau punya kebebasan mengeluarkan harta. Emang ada orang nggak punya kebebasan, dia balik berakal tapi nggak bebas, harta yang dikeluarkan ada. Itu disebutnya safi. Emang itu di negara-negara Islam, negara yang tidak memakai undang-undang Islam memang nggak ada. Safi itu orang yang sering ngabisin duitnya untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang nggak pantas untuk dihabisin. Ngabisin duit buat hiburan, ngabisin duit buat hal-hal maksiat. Nanti hakim ketok palu, hartanya ditahan. Dia dikasih kalau dia butuh doang, butuh benar-benar butuh. Buat apa kamu? Buat makan istri anak, dikasih sama hakim. Buat apa kamu? Buat beli bensin, dikasih sama hakim. Sisa harta ditahan sama hakim. Padahal itu harta dia. Cuman kenapa ditahan? Karena supaya dia tidak berlebihan yang tidak penting. Dalam Islam begitu.
Maka disebut ahlan litabarru', maksudnya orangnya bukan safih. Tapi kalau di Indonesia kagak ada hukuman begitu. Intinya dia baligh berakal. Malikan lil mauquf, dan dia adalah pemilik dari tanah atau harta yang diwakafkan, bukan milik orang lain. Ada harta punya kakak kita. Tiba-tiba kita ngomong sama orang kampung, tuh tanah di situ tuh bikinin masjid. Lah gimana ceritanya? Itu punya kakak aneh ngomong sekarang deh. Pasti kakak aneh setuju, bisa gak begitu? Nggak bisa. Harus itu harta, itu tanah milik sang pewakaf, atau disebut dengan al-waqif. Kemudian rukun yang kedua al-mauquf, tanah yang diwakafkan atau harta yang diwakafkan. An yakuna ainan muayyanatan, harus yang diwakafkan itu adalah apa? Sebuah harta atau tanah yang muayyanah, jelas posisinya. Orang mau wakafin, kita di bawah nih. Seandainya kita mau bangun masjid, tiba-tiba ada orang mau ngasih tanah. Bangun tuh tanah gue tuh di mana? Di Cilincing ada. Pokoknya ada sekian hektar loh, ambilnya 200 meter buat apa? Masjid. Lah kagak bisa begitu, mana tanahnya? Kita harus dibawa dan ditunjuk tanah yang akan diwakafkan, diukur, ditandatangani. Itu arti daripada muayyanah, harus jelas tanahnya yang mana. Qabilan litasarrufi fiha, dan harta tersebut atau tanah tersebut bisa kita kelola. Kelola maksudnya bukan mendapatkan apa? Hasil. Maksudnya tanah itu tanah yang bisa kita pergunakan. Jangan ada orang wakafin tanah tapi itu tanah berada di tepi jurang. Saya wakafkan tuh tanah saya di tepi jurang tuh. Emang sih rawan longsor, makanya saya nggak pakai tuh tanah. Bangun di masjid di situ. Namanya nyuruh orang mati tuh begitu tuh. Nah, itu nggak bisa untuk dipergunakan dan nggak sah untuk diwakafkan. Tufidu naf'an la bidhahabi ainiha, yang bisa dimanfaatkan tanpa hilang asalnya. Maksudnya tanahnya nggak hilang. Jadi kalau wakafin sesuatu yang tidak bisa punah atau hilang. Fala yasihhu waqful arzu lidhahabi ainih. Tidak sah orang jika mewakafkan beras. Saya wakafkan beras ini buat fakir miskin, nggak sah. Karena ujung-ujungnya habis. Kalau mau seperti itu sedekah, bukan sebagai wakaf. Saya wakafkan tanah untuk ditanam, nanti hasil tanamannya kasih fakir miskin, boleh gak? Boleh, karena judulnya wakafin apa? Tanah. Itu kayak orang Padang tadi, diwakafin tanah, hasil dari apa? Nah, dari tanahnya dimiliki oleh anak perempuannya, itu sah karena tanahnya kagak apa? Nggak habis, tetap ada tuh tanah kecuali terjadi kiamat, lain lagi ceritanya. Kemudian yang ketiga al-mauqufu alaihi. Al-mauqufu alaihi, orang yang diwakafkan kepadanya. Apa syaratnya? Nggak ada syaratnya. Wahwa qisman, ada dua bagian. Yang pertama muayyan, wa yustaratu fihi an yakuna mawjuda fala yasihul waqfu ala waladil waqifi wala walada lahu. Yang pertama yang diwakafkan kepadanya terkadang orangnya muayyan atau muayyan, orangnya jelas. Saya wakafkan ini buat si A. Si A itu harus ada, orangnya ada, masih hidup, itu disebutnya muayyan. Gak sah kalau mewakafkan sesuatu muayyan tapi orang nggak ada. Contoh, ada orang hartanya banyak, tiba-tiba dibilang, saya wakafkan tanah ini buat anak saya nanti kalau lahir. Hamil aja belum bininya. Bisa gak begitu? Enggak. Itu wakaf muayyan, harus orangnya ada. Kalau orangnya belum ada, hanya nunggu hamil lahir dulu, atau orangnya sudah mati, nggak bisa diwakafkan kepadanya. Yang kedua, ghairi muayyan, tidak muayyan, bukan apa? Bukan untuk orang khusus. Itu umum seperti masjid. Ini kan sebutnya apa ya?
wakaf ghairi muayyan, wakaf tidak apa? Tidak kepada individu khusus. Muayyan itu individunya tahu, fulan-fulan. Kalau ghair muayyan nggak ada individu khusus, umum, madrasah, pesantren, apa lagi? Masjid, apa lagi? Majelis ta'lim, untuk umum ini juga sah, dua-duanya sah, muayyan maupun ghairi muayyan. Atau ada orang wakafin tanah buat ulama, saya wakafkan tanah ini buat ulama fulan min fulan, dan diteruskan lagi sama ulama lain kalau dia sudah meninggal. Pokoknya setiap ada ulama di kampung itu berhak tinggal di rumah tersebut. Dia meninggal diganti sama apa? Ulama yang lain. Itu diwakafkan untuk ulama. Boleh? Boleh. Ya, karena kita dapat berita bukan kisah tapi nyata. Saya sudah nyari informasi dan kebenaran cerita tersebut ternyata dari pihak Rabithah sendiri sudah nyampaikan ke saya bahwa ada salah satu habaib marganya Al-Muhdhar, itu dia nempatin tanah yang diwakafkan oleh salah satu warga yang ada nggak jauh dari apa namanya, gunung apa kemarin tuh, Semeru. Jadi disuruh tinggal di situ, dia guru ngaji di situ. Orangnya meninggal yang wakafin, anaknya ngamuk-ngamuk mau ngambil itu tanah, sedangkan udah jelas-jelas itu tanah diwakafkan. Akhirnya diamukin dia sama orang-orang yang apa? Yang sejalan sama dia, diusir. Nah habaib, dia keluar. Padahal nggak punya tempat tinggal, tapi alhamdulillah sedang diurus tempat tinggal khusus buat dia oleh Rabithah Lumajang. Ternyata 3 hari kemudian itu gunung meletus. 3 hari kemudian setelah diusir. Ini bahaya. Mau ada kaitannya mau kagak, kita nggak boleh macam-macam dengan wakaf. Nah, ini kan sering kejadian, wakaf bapaknya mati dijual, wakaf bapaknya meninggal jadi kontrakan, wakaf bapaknya meninggal jadi rumah gede banget buat keluarga. Mana bisa sesuatu yang sudah diucapkan sebagai wakaf putus sudah hubungannya. Jangan macam-macam, jangan dikit-dikit nyari apa? Nyari cara untuk kita bisa ngelola tuh wakaf lagi, nggak bisa. Kecuali tadi, kalau seandainya dipindahkan tempat, ini ada ulama yang bolehin, Al-Mu'tamad nggak boleh mazhab Syafi'i. Mindahin wakaf, Al-Mu'tamad dilarang. Cuman ada sebagian ulama ngebolehin, termasuk mazhab Hanafi ngebolehin. Dengan catatan ketika dipindahkan ke tempat lain, tempat yang lain itu tanahnya lebih mahal, dibangunnya lebih mewah. Syarat itu, seandainya ada masjid, yuk geser dari masjid, kenapa? Ada jalanan, digeser dari masjid ke tempat yang lain. Ini tempat yang lain, itu tanahnya syaratnya harus lebih mahal. Kalau digeser ke tempat yang lebih murah, nggak boleh. Dan dibangunin masjid lebih megah. Itu pendapat sebagian ulama. Al-Mu'tamad kagak bisa dipindah-pindahin. Nggak bisa sama sekali pindah-pindahin wakaf, kecuali di maslahah ammah. Ada ulama nggak boleh mindahin dengan syarat. Ketika kita mindahin masjid ke tempat lain, masjid yang sebelumnya itu dipindahkan karena mau dibangun pesantren, mau dibangun madrasah, mau dibangun majelis ta'lim, tapi dibangunin masjid lagi yang lebih megah, lebih mewah, yang sebelumnya dipergunakan sesuai dengan apa? Dengan kepentingan wakaf juga, cuman beda judulnya madrasah, itu dibolehin. Kalau kayak jalanan gitu mau pelebaran padahal ada tempat lain, haram mindahin wakaf. Karena pertanyaannya, ente mau jual wakaf ke siapa? Ada orang jual wakaf buat bangun masjid tempat lain. Pertanyaannya, ente jual milik Allah ke siapa? Kan wakaf itu apa? Milik Allah. Gimana cara ente jual milik Allah? Hubungin malaikat Jibril gitu. Jibril, sampaikan kepada Allah, gue mau jual nih, boleh apa kagak? Kan kagak bisa. Makanya nggak boleh macam-macam dengan urusan wakaf. Kemudian yang keempat, as-sighah, yaitu ijab kabul. Tambih, la yajuzu bai'il mauquf wala hibatahu wa huwa la yurath. Tidak boleh menjual tanah yang diwakafkan,
tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh dijadikan sebagai warisan. Jangan macam-macam. Wa hukmul waqfu sunnatun, hukum wakaf itu sunnah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak turunan Adam mati, putuslah semua amal perbuatannya. Amal perbuatan yang diusahakan olehnya, karena kan dia udah mati. Sebelumnya dia sholat dapat pahala sholat, mati nggak ada pahala sholat lagi. Sebelumnya dia baca Quran, mati nggak ada pahala Quran lagi. Amal yang dilakukan olehnya udah nggak ada, udah putus. Kecuali dari 3 sumber. Ini 3 sumber amal dari orang lain diantaranya. Yang pertama sadaqatun jariyah, wakaf. Wakaf itu ngalir sampai hari kiamat pahalanya. Makanya orang yang wakaf di alam kuburnya itu dapat transferan banyak bener. Kalau bahasa kita, orang kita punya duit miliaran di ATM itu nggak seberapa, dia pahalanya ngalir kagak ada habis-habisnya. Bukan per detik lagi, apa di bawah detik? Ya begitu deh pokoknya dah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, atau punya ilmu bermanfaat. Ini amalan yang gak putus. Baca Quran, sholat, puasa, zakat, haji, putus amalnya ketika mati. Cuman kalau menyampaikan ilmu gak putus. Ente sampaikan nasihat ke istri. Istri taubat berubah. Dulu gak pakai kerudung jadi pakai kerudung. Punya anak perempuan diajarin juga sama. Punya anak perempuan lagi diajarin sama. Sampai hari kiamat ente dapat pahala dari nasihat itu. Ilmu yang bermanfaat. Itulah dahsyatnya menyampaikan ilmu, nasihat. Jangan pernah berhenti menyampaikan nasihat. Mau orang bilang kita ustad kayak masa bodoh, sampai tahu ada salah satu yang kita nasihatin apa? Hati tersentuh, dia amalin, disampaikan ke teman ribuan orang. Gara-gara satu nasihat dari kita, masuk ke alam kubur bingung itu. Kok alam kubur saya jadi istana begini? Akan diingatkan oleh malaikat, itu hasil dari nasihat yang baik. Kemudian awaladun salihun yad'ulah, atau memiliki anak yang soleh yang mendoakannya. Anak soleh menjadi soleh atas usaha orang tuanya. Jadi ada ulama bilang begitu, waladun salihun yad'ulah, punya anak yang soleh mendoakannya, itu dapat pahala jika orang tua ikut andil membuat tuh anak soleh. Dia nggak bisa ngedidik, agamanya kurang, nggak ngerti, anaknya diusahakan masuk pesantren, dibiayain sama orang tuanya, itu namanya ada andilnya di situ. Makanya doanya mustajab buat orang tua. Ini anak jadi benar bukan karena orang tuanya. Subhanallah, anugerah dari Allah, dia bisa berteman dengan orang baik sehingga dia menjadi baik. Mendoakan orang tuanya pasti sampai. Cuman nggak sepadan, nggak setara dengan apa? Orang yang mendoakan orang tuanya jadi soleh karena ada ikut andil orang tua dalam kesolehannya. Makanya disitulah ikut andil ngerubah anak. Jangan anak udahlah masa bodoh, dia mau jadi baik mau kagak, yang penting dia dapat gelar, bisa nyari apa? Duit. Ini sih pemikiran orang Yahudi begitu. Ente mau nyari duit benar banyak apa dikit, intinya kan kita makan nasi, makan sayur asem, masuk ke perut jadi kenyang. Udah kenyang dikasih makanan yang paling enak juga gak bakal masuk lagi. Udah kenyang. Lah itulah dunia. Apa yang kita cari di dunia? Semuanya adalah sementara. Gak ada yang kekal. Yang kekal hanya nanti di hari kiamat. Ini pembahasan soal wakaf. Insya Allah berikutnya kita masuk ke masalah luqatah. Luqatah ini artinya apa? Barang temuan. Nemuin barang. Lagi jalan ada 100.000 di jalan. Kita ambil boleh gak? Nah, ada pembahasannya. Ada 100.000 di jalan, ada 100.000 di kantong orang kita ambil. Beda pembahasan itu. Ini nyolong, ini apa? Ini nemuin. Nah, itu insya Allah ada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya, dipersilakan. Fadhalu.
Mau bertanya? Apa? Orang yang itu Nepok dulu baru takbir, bukan takbir dulu baru nepok. Hati-hati. Ketika kita sudah bertakbir, kita masuk dalam sholat. Gerakan-gerakan melebihi 3 gerakan bisa membatalkan sholat. Makanya nepuk sebelum takbir. Tepuk baru takbir. Jangan takbir baru tepuk. Ini kalau tepuk habis takbir, orang yang ngamuk diginiin tangan kita. Sebaran kita goyang. Ya batal sholat kita. Nah, nepuk itu sebelum bertakbir. Setelah ditepuk, tergantung. Ini si siapa namanya? Si makmum tadi faham apa kagak? Kalau dia faham dia mundur biar berdua di belakang imam. Kalau dia nggak faham dia tetap berdiri sebelah kanan, ente berdiri sebelah kiri. Ya, kalau ngerti sih dia mundur, nggak usah ditarik ya. Tuh gini nggak tarik, ente tarik berantem di situ. Nah, akhirnya nggak sholat berjamaah. Gitu. Total itu. Assalamualaikum. Nggak masalah renovasi, nggak ada salahnya. Cuman barang-barang yang sudah ada di situ yang diwakafkan itu sebisanya jangan apa? Jangan dibuang. Gimana cara dimanfaatin? Kan bisa gali. Buat apa namanya? Dasar. Nah, seperti seandainya lagi renov nih, gali lagi ubin nih. Tuh tembok-tembok yang sebelumnya apa? Dikubur situ, baru apa? Dicor. Jadi pahalanya tetap apa? Tetap ngalir, ya, nggak boleh dibuang. Atau tanah wakaf yang direnov ada apa? Pintunya sudah mulai reot, akhirnya dipakai sama orang lain ke rumahnya, kagak boleh. Dipakai sama orang lain dibawa ke majelis taklim ya kagak boleh sama sekali. Nah bolehnya gimana? Kalau seandainya nggak bisa dimanfaatkan untuk masjid lagi, ada ulama yang ngebolehin untuk dijual, tapi uangnya kembali ke masjid. Jadi dimanfaatkan, dijadikan uang, dikembalikan ke masjid lagi. Itu masih dibolehin oleh sebagian ulama. Tapi al-mu'tamad nggak bisa dijual belikan. Kalau seandainya nggak ada nih, mau disimpan nggak ada tempat lagi, udah reot begitu, akhirnya sampah banyak, gimana nih? Didiemin juga sayang. Akhirnya ada orang mau bayarin, tapi uangnya masuk ke maslahat masjid lagi, buat wakaf masjid lagi. Ya nggak masalah, berarti kan kembali lagi. Berarti udah lewat kejual, duitnya kembali lagi buat wakaf. Itu masih dibolehin seperti itu. Ada lagi? Boleh. ada urusan masalah jamaah di rumah. Pokoknya di masjid juga komat. Akhirnya kita lihat ada imam. Nah, sah. Kita udah sholat di rumah berjamaah, tiba ada urusan. Pas kita keluar di masjid belum ada yang mau sholat, nggak ada yang mimpin. Mau nggak mau kita ke masjid sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi si imam wajib niat imaman, karena sholatnya i'adah, sholat yang diulang. Jadi sebenarnya makmum niat makmuman wajib, imam niat imamam sebenarnya nggak wajib. Cuman nggak dapat pahala berjamaah. Kalau makmum nggak niat makmuman kagak sah sholatnya. Imam nggak niat imaman masih sah, tapi pahala jamaah nggak dapat. Cuman terkadang imam wajib niat imaman. Itu ketika mengulang sholat. Si imam wajib bilang apa? Imaman. Nggak masalah. Sholat yang sebelumnya jadi apa? Bisa jadi qadha buat sholat-sholat terdahulu zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah berapa sholat kita tinggalin, niatin aja sholat yang sebelumnya buat qadha zuhur 25 tahun yang lalu. Sampai tahu kita pernah nggak sholat atau ninggalin. Nggak ada manusia yang sempurna. Ada aja sholat yang bolong apa? Bolong-bolong ya. Ada lagi pertanyaan? Fadhil, Nanda.
meninggal sampai dia balik lagi nggak bisa ngomong apa. Termasuk mati syahid nggak? Syahid. Karena kembalinya dia itu begini, ketika terjadi sesuatu atas orang tua atau ada sesuatu atas anak, itu refleks. Di luar kendali kita. Orang tua ente lagi bahaya, ente pasti refleks, pasti bantuin. Ente nggak peduli ente mati atau apa? Nggak mati. Saat itu mati juga, ya syahid. Kecuali konyol, nggak ada apa-apa, gue balik lagi deh ke situ dah. Nah itu konyol namanya tuh begitu tuh. Mati sengit. Kenapa? Karena tahu akan membahayakan dirinya, dia kembali nggak ada tujuan tertentu. Karena begini, kalau kembali seperti itu dianggap sesuatu yang dilarang, karena khawatir, udah yakin dia apa? Pasti mati. Bagaimana dengan Khalid bin Walid gara-gara serambut Nabi? Tahu kan? Dia balik ke pasukan perang orang kafir sendiri, dia lawan yang ada di depan dia cuma ngambil rambutnya Nabi, padahal nyawanya dalam apa? Dalam bahaya. Dia selamatin rambut Nabi, nggak pikirin nyawanya. Ini juga ibunya. Ibunya dalam kondisi begitu dibalik demi apa? Ibunya akhirnya mati bareng, syahid. Wah, dia mati di situ enak. Di samping syahid matinya apa? Berbakti. Cakep banget mati itu. Cuman bagi yang lain jangan ngikutin. Maksudnya kalau nggak ada apa-apa balik. Ini ngapain balik? Kambing gua ketinggalan. Ya biarin aja deh. Yang ada lo mati sial gara-gara kambing. Begitulah kurang lebih. Ada lagi tadi? Saya ngangkat tangan tadi. Nah, ngajarin pelajaran umum. Dapat pahala nggak? Dapat kalau itu positif. Kalau itu positif, sejarah bahasa Indonesia, sejarah apa? Negara dulu bagaimana perjuangan. Itu kan ngebangkitin apa? Hubbul watan kan, jadi cinta tanah air. Sedangkan Nabi bilang apa? Dalam sebuah kabar, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Dapat pahala, kecuali yang diajarkan sesuatu yang negatif. Nah itu baru apa? Dosa. Makanya sahabat pernah nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kamu dari tadi membahas soal zina, serem banget ya dosanya. Iya. Terus kalau kita bukan zina, jima dengan istri kita dapat pahala gak? Kata Nabi, lo pikirin aja. Kalau seandainya zina itu dosa, berarti sebaliknya kalau sama istri apa? Berpahala. Ya kurang lebih begitu. Kalau itu positif, selama itu baik, pasti dapat apa? Pahalanya. Sama aja menyampaikan ilmu. Karena ilmu itu ada dunia, ada akhirat. Dua-duanya berpahala selama niatnya baik. Cuman emang ilmu akhirat lebih apa? Lebih besar pahalanya. Itu udah pasti. Ada lagi terakhir? Fadhal. Nah, tanah diwakafkan buat kuburannya jadi masalah juga. Jadi masalah karena kan yang dimanfaatkan apa di situ coba? Cuman orang dikubur. Sedangkan kan orang kalau mewakafkan sesuatu buat orang yang mati apa? Nggak sah, itu ada perdebatan, masih ada pembahasannya. Pembahasannya panjang, ada ulama ngebolehin, ada ulama yang nggak ngebolehin. Apalagi dikelola. Karena kan wakaf kuburan itu buat orang yang sudah mati. Sedangkan wakaf itu kalau di dalam urusan dalam syariat sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang hidup ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Minggu depan kita sampaikan jawabannya lebih detail lagi bagaimana kalau ada orang ngelola itu tanah yang diwakafkan buat kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة فرج الهم يكشف الغم يا من لعبد يغفر والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة أو ذرة أصوبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منك بالمصطفى الرسول كل سولي صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.